Jawabannya pasti tidak. Islam sebagai agama yang paling sempurna, agama yang cocok untuk diterapkan di segala kondisi, segala zaman dan segala tempat, itu ternyata punya solusi ya. Saya udah lama mengkampanyekan kita bukan melawan. Saya nggak cocok dengan kata-kata melawan COVID ya, akan tapi mengatasi COVID ini yang pemerintah ajak adalah dengan 3M, tapi saya mengajak adalah tambah ya, 3B dan 3M. Apa 3B-nya? Berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi. Baru kemudian 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ini setelah 3B-nya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena 3M-nya adalah syariat, 3B-nya adalah akidah. Mana yang didahulukan? Ya dua-duanya. Akidah dari sisi akidah dulu, baru kemudian syariatnya. Jangan hanya melaksanakan syariat tanpa melaksanakan akidah. Jangan hanya melaksanakan akidahnya tanpa melaksanakan syariatnya. Nah, ketika kita melaksanakan dua hal ini, 3B-nya adalah berdoa dulu, terus bertawakal terus. Lantas yang ketiganya adalah bersedekah lagi. Kenapa kok berdoa terus? Yang ngatur semuanya apa sih? Siapa sih? Yang ngatur semuanya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menentukan si fulan kena, si fulan nggak kena, si fulan sembuh, si fulan innalillahi. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masker kita, bukan jarak jaga kita, bukan juga isolasi kita di ruang tertentu. Enggak. Berapa banyak perdana menteri, presiden, orang-orang ngetop gitu, yang protokolnya ketat akan tapi kena. Nah, berapa banyak atau banyak banget orang-orang yang acuh tapi tidak kena. Nah, yang bagus yang kayak gimana? Yang bagus adalah dua-duanya. Dua-duanya kita terapkan. Secara manusiawi, secara akli, secara duniawi kita terapkan. Secara rohani juga kita terapkan. Karena lagi-lagi yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelanjutannya apa? Tetap tawakal, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah dirinya kayak gimana? Tadi tuh penentu segala-galanya adalah Allah. Penentu bukan hanya orang sakit atau orang kena terinfeksi COVID atau tidak, bukan hanya itu. Orang mati, orang hidup, orang jalan, orang makan, orang minum, orang dapat rezeki, semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, kenapa kita nggak tawakal, nggak berserah kepada yang menentukan? Nah, yang menentukan kita sendiri. Siapa yang bilang menentukan kita sendiri? Yang menentukan adalah Allah. Kita cuma disuruh berusaha, hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti itu akidah kita. Nah, walhasil ketika dalam soal duniawi selalu kita bertawakal ya, melaksanakan proses sebab dan akibat lewat tangan-tangan manusia, kenapa kita nggak melakukan hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apalagi Allah membuka diri ya, Allah membuka diri. Kalau kita berinteraksi, menunggu bantuan pemerintah, menunggu izin pemerintah, menunggu solusi dari pemerintah, itu kan nunggunya kan nunggu hari, nunggu waktu, nunggu jam ya, karena jam 7 kantor belum buka, jam 6 kantor udah tutup, terus hari Minggu ternyata tutup. Hari Senin mungkin orangnya lagi rapat, mungkin orangnya pergi. Banyak sekali hambatan-hambatannya. Kan tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah nggak ada hambatan-hambatan itu. Allah punya 24 jam. Allah terbuka, Allah kapan saja bisa dihubungi. Dihubunginya pakai apa? Pakai lagi-lagi, pakai doa. Pakai doa. Terus kita disuruh ngapain sebagai interaksinya? Interaksinya adalah bersedekah lagi gitu, bersedekah lagi. Kenapa kok bersedekah lagi? Udah usah sedekah. Enggak, sekarang sedekah lagi. Kenapa kok bersedekah? Secara konsep Allah bilang sedekah itu Rasulullah yang menginformasikan bahwa as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak musibah, menolak bala, mencegah bala, mencegah musibah.
COVID ini kan mau dibilang bala mungkin iya, mau dibilang musibah iya gitu. Nah, kita cegahnya apaan? Pakai sedekah. Sedekahnya kepada siapa? Kepada siapa aja yang memang berhak untuk mendapatkan sedekah. Mau lewat basnas juga boleh, mau langsung sendiri juga boleh. Ini hanya apalagi Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita, kita sekarang ini kan butuh pertolongan Allah. Butuh banget pertolongan Allah, baik dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi maupun dari sisi yang lainnya. Itu sangat membutuhkan pertolongan Allah. Nah, Allah ini nawarin, bikin bikin aturan. Kalau mau cepat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan konsep ini. Apa konsepnya? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hambanya menolong hamba Allah yang lainnya. Man kana fi hajati ahi kana Allah fi hajati. Ada dua riwayat. Ada dua hadis. Barang siapa yang dalam menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu menolong dia. Dua kondisi ini adalah kita disuruh menolong orang gitu. Menolong orang lewat apaan? Ya bahasa yang gampangnya adalah lewat sedekah. Sedekah itu kan nggak mesti uang ya, sedekah boleh pikiran, boleh harta, boleh benda ya, boleh yang lainnya. Nah, kita menolong orang. Ketika kita menolong orang, Allah akan tolong kita. Nah, jadi nyambung banget ya, nyambung banget. Disitulah kita tawakalnya kepada Allah. Walhasil apapun yang akan terjadi, jawabannya adalah enak. Jawabannya apa adalah? Jawabannya adalah positif. Kita kena, kita nggak kena, kita sembuh, kita nggak sembuh, kita innalillahi, kita nggak innalillahi, jawabannya adalah alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Karena sikap orang mukmin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ajaban li amril mukmin. Luar biasa sikapnya orang mukmin, dalam kondisi apapun juga luar biasa. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Enggak ada yang bisa bersikap seperti ini kecuali orang mukmin. Kenapa kok orang mukmin itu bisa bersikap seperti ini? Karena dia beriman. Iman artinya apaan? Ada dua kehidupan yang diimani. Ada kehidupan dunia yang sekarang kita lihat, ada kehidupan ikhrawi yang akan kita menuju ke sana. Kan begitu. Lantas bagaimana sikap orang mukmin? In asobat husarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dan itulah yang terbaik buat dia. Dia dapat nikmat, dia bersyukur, itulah yang terbaik buat dia. Wa in asobathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, kesulitan, mara bahaya, sabar, fakana khairan lahu. Dia sabar. Dan itulah yang terbaik buat dia. Kenapa kok terbaik? Nah, di sini artinya dapat nikmat bersyukur dapat pahala, dapat musibah bersabar dapat pahala. Nah, sikapnya orang mukmin adalah kanan pahala, kiri pahala. Jadi orang kaya dapat pahala, jadi orang miskin dapat pahala. Kena musibah dapat pahala, dapat nikmat juga dapat pahala. Bukan giliran musibah kita dapat pahala, giliran dapat nikmat kita dapat dosa, enggak. Akan tapi kita kanan kirinya oke. Oke-nya plus. Plusnya apaan? Pahala. Kenapa kayak gitu? Sikap kita semuanya positif. Dalam kondisi apapun juga sikap kita positif. Saya yang alhamdulillah hari ini negatif ya, mudah-mudahan semuanya terus negatif. Sikap saya positif, saya banyak mendapatkan pahala. Nah, Bapak-bapak yang kebetulan hari ini mungkin ya sebagian yang peserta kajian ini dapat musibah, Bapak sabar, pahalanya mungkin banyakkan Bapak dibanding saya. Jadi siapa aja bisa dapat pahala. Ustadz, kita nih harus gimana? Ya tadi harus tawakal. Berdoa udah Ustadz, tinggal tawakal. Tawakal sambil ngapain? Tawakal adalah di antara pekerjaan tawakal adalah selain berusaha, berdoa lagi. Jadi ya benar tuh, doa dulu, doa lagi, doa terus. Berdoa dulu, berdoa lagi, berdoa terus. Bertawakal dulu, bertawakal lagi, bertawakal terus. Karena di antara sikapnya orang tawakal adalah berdoa. Apa sih arti tawakal? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti doa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nyambung.
nyambung. Terus doanya apaan Ustaz? Ini buat yang lagi terkena musibah ya, terkena Covid. Doanya kan boleh bahasa Indonesia. Doanya jangan pendek ya. Jangan, ya Allah sembuhkanlah saya dari penyakit Covid ini, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya, ya Allah. Jangan begitu doang. Ya Allah sembuhkanlah penyakit saya ini dalam waktu yang singkat, ya Allah, dan nggak balik lagi tuh virus ke tubuh saya. Dan ya Allah bukain ini pintu rezeki. Jangan pulang dari Wisma Atlet, rumah beras nggak ada, minyak nggak ada, motor udah diambil sama debt collector gitu. Nah, karena cicilannya nggak kebayar berapa bulan. Kan tapi kita minta yang positifnya. Ya Allah, mobil masih ada, apa dengan peluang usaha Engkau tunjukkan. Terus kita minta kayak begitu sama Allah. Nah kebetulan bagi yang masih punya duit, kebetulan dah begitu ada teman kita yang di ruangan mana, katanya dia sangat menderita karena kondisinya malah berlipat ya. Udah Anda bantuin nih, jangan takut, Anda ini kan belum boleh keluar nih. Nah, karena masih nunggu mungkin prosesnya seminggu lagi. Nah, Anda keluar, Anda beliin nih ke keluarga ente beras 10 kilo sama minyak goreng 2 liter sama amplop dah 1 juta buat keluarga ente, cukup insya Allah dalam satu minggu, 2 minggu ente udah keluar dan insya Allah keluarga sehat walafiat. Bilang begitu tuh, bilang begitu, itu keren, itu keren. Keren banget, kerennya kayak gimana? Ya kan kita udah aplikasi itu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tawakal artinya merenung, menyesali, diem, menyendiri, enggak. Tawakal artinya adalah jalankan aktivitas secara normal gitu. Tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau normal kita nggak boleh keluar kamar? Iya di dalam kamar. Normal dalam kamar kan antum masih boleh berpikir, masih boleh menulis, masih boleh mungkin ya ada yang bawa laptop masih boleh mengetik, ada masih boleh melakukan aktivitas yang lain, boleh menggambar, boleh merancang ya kan masih masih boleh. Yang mungkin ya saya nggak tahu persis, mungkin di kamarnya buka laptop dapat cari internet, dapat dapat ya informasi yang lagi kita butuhin. Kemarin kita mungkin nyarinya cuma sekali 2 kali doang, belum sampai dalam, pas lagi di sini Allah ajarin, Allah kasih ilham, buka lagi, langkah ketiganya ketemu apa yang kita inginkan. Atau dengan banyaknya kita duduk dalam rumah, perbandingan ilmu yang kita dapati banyak banget. Dari kanan dapat, dari tengah dapat, dari kiri dapat. Gabungkan, akhirnya jadi ini kesempatan saya untuk melakukan revolusi baru, revolusi kehidupan pribadi saya baru ya. Dari yang biasa-biasa aja, saya harus bisa maju. Harus bisa maju. Kenapa saya bisa maju? Ini ada peluang besar yang saya baru lihat. Saya baru lihat ketika saya banyak merenung, ketika saya banyak mencari, ketika saya banyak meneliti. Dan ini kondisinya pas banget. Nah, ini seperti ini. Terus Ustadz ngamalin seperti itu, alhamdulillah. Kondisi Covid ini kan saya biasanya tiap hari keluar rumah dari pagi kadang-kadang sampai malam. Sekarang ini kan kadang-kadang seharian nggak keluar rumah gitu karena disuruh di sini umur udah 55 ke atas, aktivitas di kantor boleh cuma 25% sampai 50%. Nah, aktivitas saya masih 50-an persen. Nah, terus 50% ini berarti masih di rumah. Di rumah ngapain? Baca ini. Jadilah beberapa program yang saya sendiri munculkan idenya lewat dan saya aplikasikan lewat Basnas. Dan ide ini nggak kepikiran sebelum adanya pandemi. Ide menghidroponikkan masjid Jakarta ya. Dan ini udah jalan dan sekarang ini lagi jalan. Nanti kita lagi pengen bikin lobster ya. Lobster air tawar buat duafa. Kita mau bikin lagi memperbanyak tanaman lewat kultur jaringan. Ini hari Senin besok mulai. Ini idenya dari mana? Idenya dari merenung, dari mengkaji, dari meneliti.
dari ilham yang Allah berikan. Allah berikan dan kita sambut ya, sambut dengan positif. Bismillah, ya saya ambil. Duitnya nggak ada. Kalau yang duitnya kebetulan nggak ada, idenya ada, Allah bisa nggak ngasih duit? Bisa. Allah kan bukan cuma bisa ngasih ide doang, akan tapi Allah bisa ngasih duit. Bilang, ya Allah, habis melihat ini dan itu, kayaknya usaha ini cocok buat saya, ya Allah. Peluangnya masih banyak, saya pun insya Allah dengan belajar sedikit bisa. Saya akan mulai, ya Allah, yang ini. Terima kasih atas petunjukmu, ya Allah. Cuman modalnya belum ada, ya Allah. Ya Allah, berikannya modalnya. Apa yang terjadi? Tahu-tahu ide kita nyamplok sama dengan idenya Basnas. Modalnya dari mana? Dari Basnas. Menjadi saudagar tangguh dari UMKM, dari pemerintah, dari UMKM, atau dari teman sama orang yang kena musibah, atau dari mana? Dari mananya nih? Kita jangan ngatur ya. Kita jangan ngatur, akan tapi tetap aja kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ntar Allah yang nganterin. Kalau kita ngatur, wah, ntar saya mau pinjem ke bank, cari nih di bank ini bunganya cuma 5% nih, murah. Nah ini salah menurut saya. Salah, jangan pakai minjem, jangan pakai bunga. Tapi minta sama Allah. Allah emang nggak bisa ngasih langsung atau ngasih kredit tanpa bunga. Kan Allah bisa. Allah bisa kayak gimana Ustaz cara bisanya? Geber aja, geber sama doa, geber sama ibadah, geber sama usaha. Ketika sama usaha kan Allah bilang, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya apaan? Usaha. Doanya kan cocok banget nih doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Hudanya adalah petunjuk. Petunjuk ini kalau dalam konsep keimanan adalah hidayah. Kalau dalam konsep ekonomi adalah peluang ya, membaca peluang. Waktu takwa dalam konsep ibadah, dalam konsep agama, dalam konsep ekonomi, waktu adalah profesional. Wal afaf wal ghina proses ya, sederhana dulu baru kemudian kaya gitu. Yang beli dari produk kita mungkin minggu pertama laku cuma 2-3 biji doang, tapi sebulan keduanya udah mulai ratusan, berapa bulan kemudian sudah ribuan kan. Enak kayak gini, enaknya ya tadi tuh, tawakal. Ketika kita tawakal, hari ini ada orang nelpon saya, dia manggil saya kakak karena masih ada family, ponakan misalnya saya tapi manggilnya kakak. Kak, mau ke rumah nih, mau ngapain? Mau nganterin duit sumbangan. Dapat warisan buat pesantren kakak yang di Jatinegara lagi pengen dinaikin ya, pengen dibikinin tingkat, satu bangunannya pengen dibikinin tingkat. Ya Allah ya Robbi, nelpon kagak, minta kagak bikin proposal kagak. Tahu-tahu ada orang nelpon seperti itu. Kemarinnya lagi nih 2 hari yang lalu ada orang, Ustadz boleh gak kami sekeluarga ketemu. Ini saya dengar beliau yang pengen ketemu adalah pengen ngasih 1 miliar ya, mudah-mudahan 1 miliar kalau tanahnya laku. Apakah beliau datang di keluarga tanahnya udah laku ngasih saya 1 miliar atau Ustadz tolong doain dulu karena tanahnya belum laku? Ya nggak apa-apa, itu urusan Allah lah. Mudah-mudahan sih saya kepengennya udah laku ya, laku sehingga saya ngantongin lagi 1 miliar ya. Nah, ini dari mana? Saya nelpon beliau minta enggak, saya ajukan proposal enggak. Terus Ustaz dapetnya dari mana? Dan Allahumma, ya Allah, pesantren nih kurang atasnya ya Allah, baru 1 tingkat, atasnya udah dipasangin besi tapi duitnya belum ada buat ke atas. Ya Allah, anterin ya orang yang mau bantuin naikin ke atas. Allah anterin.
Allah anterin. Nah, ini saya alhamdulillah banget nih, ketika di musim pandemi kayak begini, di mana orang-orang susah ya, susah untuk ekonominya susah, ini gimana menyumbang Ustadz ekonomi lagi susah. Ternyata tidak semua orang terdampak secara ekonomi. Sebagian orang, mungkin 75% orang sampai 80% orang itu terdampak dari sisi ekonomi. Akan tetapi ada 20 orang menikmati suasana seperti ini karena omsetnya naik. Nah, saya kebetulan nemeni beberapa pengusaha, ada Pak Gubernur memberikan sumbangan ya, beliau memberikan sumbangan sambil laporan. Di antara laporan yang saya dengar sendiri di kuping saya, Pak Gubernur, alhamdulillah kami masih boleh beroperasi dan kami di masa pandemi ini omset kami naik 15%. Ada satu lagi omset kami naik 16% apa 14% ya, naik 14%. Ya Allah ya Robbi, orang-orang pada tengkurap, orang-orang pada ini, beliau omsetnya naik. Dan berapa perusahaan yang saya bilang naik 15% itu omsetnya satu bulan nggak kurang dari 1 T. Ya Ustadz dicolek atau enggak? Dicolek lah. Ustadz dicolek diapain maksudnya? Ustadz punya pesantren ya, ntar saya bantu dah kan gitu. Nah itu nggak usah pakai ngomong, biar aja dia ngomong. Ntar kalau tinggal kayak begitu ya. Nah niat minta, jangan minta sama manusia. Manusia dipinta itu ogah dia. Manusia dipinta itu jarang yang ngasih. Tapi kalau Allah diminta, malah Allah akan ngasih. Nanti orangnya biarlah Allah yang ngetuk. Ini namanya tawakal. Tapi tawakal kelas tinggi ya. Tawakal kelas rendah adalah proposal lagi gitu. Kalau saya jujur aja, Ustadz nggak senang membuat proposal, nggak senang mengajukan permintaan proposal. Proposal saya pakai Allahumma yang nggak tertulis ya. Pakai suara, pakai hati, pakai amal. Pakai amal maksudnya adalah pakai kerja. Kerja karena Allah tadi bilang ya, faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita disuruh tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal kitanya di sini. Ntar ide-ide, ya Allah ya Rabbi, ini saya menyambung banget. Nyambung banget. Tadi saya bilang salah satunya ya, ini kisah beneran. Saya sebagai ketua Basnas mencarikan solusi buat masyarakat, terutama kaum duafa, untuk memberikan membantu mereka di sektor ekonomi. Apa yang saya bisa bantu? Saya lihat beberapa orang ternyata usahanya maju banget. Maju di kondisi pandemi, ada di Pasar Rebo, ada ibu-ibu, saya lihat di YouTube dan beberapa kali liputan, beliau omsetnya dari 30 juta sebelum COVID, pas sekarang nih COVID 50 juta. Usahanya apaan? Tanam anggrek. Dan saya buka lagi di Malang, orang nanam anggrek, itu omsetnya sebelum pandemi adalah 100 sampai 300 juta, di masa pandemi omsetnya 1 sampai 2 miliar per bulan. Per bulan. Kita bilang apa? Subhanallah. Lihat lagi, teliti lagi. Akhirnya apa? Saya bisa ke sono, saya ke sono. Saya pengen ketemu tuh orang-orang ini. Akhirnya juga ketemu. Ini lewatnya kayak gini. Saya pergiin tuh, atau teman saya pergiin ke pusat penjualan pemeliharaan atau pembudidaya tanaman-tanaman hias yang sekarang lagi naik daun ini. Ada tim saya pergi ke sana, ada pohon yang harganya 10.000, 50.000, ada yang 5 juta satu pohonnya, ada yang 85 juta satu pohonnya. 85 juta satu pohon. Satu pohon. Ya Allah ya Rabbi, kita tahu ya, janda bolong harganya mahal banget. Dan saya cari lagi gimana nih untuk memperbanyak janda bolongnya. Ternyata nggak bisa pakai tanam biasa, nggak bisa. Kalau pakai tanam biasa lama banget dan hasilnya
cuman cuman berapa biji doang gitu. Akan tapi pakai kultur jaringan. Akhirnya apa? Saya ketemulah ilmu itu, kultur jaringan. Saya pergi ke lab 1, saya pergi lagi lab punya Pemprov DKI, dan besok saya akan ke labnya di Malang untuk melihat. Dan alhamdulillah udah yang ngetok ya, belum mulai udah ada yang ngetok. Kalau berhasil satu provinsi mungkin akan minta kita untuk mengembangkan. Ya Allah ya Rabbi, ketemu jalannya semuanya tanpa istilahnya tanpa menyalahi aturan-aturan baik fikih maupun undang-undang negara. Ini lewat mana tuh dapatnya? Huda. Huda ntar ketemu sama Suko. Nah mulainya wal afab, nyambungnya wal gina. Afab artinya sederhana, gina artinya kaya. Artinya adalah melangkah di afab, sukses di gina, Nah, ke yang atur semuanya siapa? Sekali lagi tawakalin kepada Allah. Sementara ini kan kesalahan kita adalah kita bilang tawakal, mulut kita doang tawakal, tapi hati kita enggak. Mulut kita tawakal, tapi amalan kita enggak. Amalan kita enggak tawakal. Ada orang yang bilang tawakal ada diam gitu. Tawakal hanya berdoa. Ini yang salah. Nah, enggak akan turun hujan emas dari langit, Ustaz. Siapa yang bilang akan turun hujan emas dari langit? Akan tetapi hujan bisa turun membawa berkah. Di Medan ada kejadian seorang rumahnya ketiban. Ketiban apa? Ketiban batu. Batu apa? Batu meteor. Batu meteor ini kejadiannya mungkin belum satu tahun ya, belum 1 tahun atau 1 tahun lebih dikit. Nah, rumahnya ketiban meteor, apa yang terjadi? Batunya dijual 2 miliaran, seingat saya 2 miliaran. Harga benernya sebenarnya 10 miliaran, tapi orang beli 2 miliar. Bayangkan Bu, genteng kita cuman rusak, cuman ganti mungkin 10 genteng doang sama anternetnya, sama plafonnya. Mungkin kalau diduitin nggak sampai 1 juta, tapi dapatnya berapa? 2 miliar. Dari mana? Dari meteor. Meteor di mana? Di langit. Di langit. Bukankah ini berarti hujan? Tapi kan Ustadz itu cuma 1 orang. Kalau 1 orangnya kita gimana? Kalau 1 orangnya kita. Ustadz yang ada adalah kebanjiran, bukannya dapat ketiban meteor. Ya, banjir itu bisa dapat berkah atau tidak berkah. Kalau banjirnya disikapi dengan ajaban di amril mukmin, maka banjirnya berkah. Ketika banjirnya berkah, yang untung siapa? Kita yang untung. Kita yang untung. Gimana Ustadz? Hayalan Ustadz ya, mimpi Ustadz orang kebanjiran untung. Habis banjir nih, ya Allah, kau lihat sendiri bahwa komplek rumah saya banjir, ya Allah. Kampung saya banjir 2 meter, ya Allah. Habis itu kita semuanya. Ya Allah, jadikanlah saya gubernur, ya Allah, biar saya menyelesaikan banjir ini. Ya Allah, fasilitasi semuanya. Pilkada yang akan datang saya maju jadi gubernur, biar semuanya selesai. Kalau ngomongnya nasional, ya Allah, Jakarta banjir, Semarang banjir, Kudus sampai sekarang masih banjir, Pekalongan banjir, Kalimantan banjir, kayak gitu, ya Allah. Kalau jadiin saya presiden, ya Allah, biar bisa menyelesaikan semuanya dengan adil, dengan baik, dengan menguntungkan semua masyarakat Indonesia. Untung nggak gara-gara rumah kita banjir, kita jadi kepikiran untuk jadi gubernur, jadi kepikiran untuk menjadi kontraktor, jadi kepikiran untuk menjadi pengembang perumahan ya, yang nggak banjir, pengembang perumahan yang bisa memberikan solusi yang terbaik buat banjir. Ini lewat apaan? Lewat banjir, rumahnya dibanjirin dulu. Nah ini niatnya kayak gimana? Kiasannya kayak pengusaha. Sekarang ini siapa pengusaha sukses yang belum pernah gagal? Honda ya,
Pemilik Honda itu 99 kali gagal. Pemilik KFC 90-an kali gagal. Nah, begitu juga yang lain itu udah berkali-kali gagal. Nah sekarang nih kita kepengen menikmati dengan hasilnya, udah balik lagi. Siapa pengatur semuanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pemilik langit dan bumi? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa merubah dengan waktu singkat? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang penentu akhir? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nggak balik ke Allah? Kenapa kita nggak kembali ke Allah? Kenapa kita nggak serahin ke Allah? Dan ayat Qur'annya kan jelas ya. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, udah cukup Allah. Allah ya cukup. Kenapa? Allah yang ngatur semuanya kok. Allah yang penentu, bukan cuma sekedar mengatur, tapi penentu. Penentu semuanya. Bahkan pencipta semuanya. Ini Mas. Terus orang yang bertakwa kepada Allah, bertakwa nanti kan orang bertakwa pasti bertawakal kepada Allah. Allah akan berikan dia jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Udah kayak gitu, bukan cuma makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki dari pintu-pintu yang dia tidak duga-duga. Pintu tidak duga-duga apaan tuh? Ya kita juga nggak tahu apaan tuh. Apaan tuh kita juga nggak tahu. Nah, ketika kita tahu tuh otak kita kan cuma yang kelihatan doang. Otak kita yang kepikiran doang. Kita sering menyombongkan diri ya, kita tahu, taunya adalah rezeki kita nih dari kantor, dari tempat kerjaan kita. Kalau dari kantor, dari tempat kerjaan kita, berapa sih jumlahnya? Kantor kita bisa ngasih berapa? Ngasih 5 juta, 10 juta, 20 juta, oke, cuma segitu doang. Tapi kalau Allah yang ngasih, dari kantor iya, dari tetangga iya, dari teman iya, dari lembaga ini iya, dari program ini iya. Itulah yang dalam bahasa yang populer banget, min haitsu la yahtasib. Nah sekarang nih kita mau yang mana nih? Mau normal atau min haitsu la yahtasib? Mau normal atau mukjizat? Kalau normal adelin tuh tenaga kita, adelin otak kita. Tapi kalau mau nggak normal, mau yang mukjizat, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saatnya kita untuk belajar bertawakal, saatnya kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepertinya menunggu keajaiban, menunggu mukjizat akan datang itu, teman-teman yang kebetulan lagi di Wisma Atlet itu akan melihatnya lebih jelas, lebih kerasa, lebih kelihatan, lebih kelihatan. Dan kalau kita melaksanakan apa yang tadi saya sudah sampaikan, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menawarkan itu selalu ujungnya adalah bilang begini, selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda. Apa yang saya sudah sampaikan, ujungnya apaan? Selanjutnya terserah Anda. Dan Allah ini kan, Allah sebenarnya kan yu'idzu mayasya wa yudhillu mayasya. Tapi Allah juga berikan waman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman ya silakan, mau yang mau kafir juga silakan. Tanggunglah resikonya masing-masing. Kalau jadi beriman seperti ini, kalau jadi kafir seperti itu. Begitu juga kita nih sekarang nih. Kita nggak mau tawakal, ya udah tanggung diri, kita tawakal, ya nanti akan menikmati hasilnya. Nah kan untungan tawakal. Ustaz, kayak lagi Ustaz, biar jelas banget nih. Aplikasi ini kayak gimana? Nah, mulainya dengan doa, sambung lagi dengan doa, sambung lagi dengan doa. Karena itu amalin tuh, berdoa dulu, berdoa lagi, berdoa terus. Nah, dengan konsep yang tadi, doa, serahin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus berusaha, percepatlah, bantulah, tolonglah dengan sedekah.
Maka tadi itu keluhan kita akan ada solusinya. Tadi nggak ada di antara kita nih yang nggak bisa sedekah. Sedekah itu kan beda dengan zakat ya. Sedekah angka nominalnya Allah nggak tentuin, mau Rp5 atau mau Rp100 bisa, mau 100 miliar juga bisa. Itu bisa namanya sedekah. Nanti mau pikiran bisa, mau ngajar juga bisa, mau bantuin orang juga bisa. Itu pun namanya sedekah. Nah, kita amalin itu. Ketika kita amalin itu, maka saya sih yakin yakin intan surullah yansurkum, intan surullah fala ghaliba lakum. Kalau kita udah nolong Allah, kalau kita udah berserah diri kepada Allah, maka ujungnya adalah bahagia, ujungnya adalah keberhasilan. Terakhir saya tutup dengan konsep yang diberikan kepada Allah ketika saya bilang tuh doa ya. Kenapa kita harus awal dengan doa sebagai aplikasinya? Allah akan bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib, ketika Allah bilang aku dekat, ini Allah bilang uji budak watadai idza da'at. Aku akan menjawab permintaan hamba-hambaku kalau dia meminta, kalau dia berdoa. Nah, sekarang ini kita udah berdoa atau belum? Udah berdoa atau belum? Kalau belum, maka salahnya di kita. Nah, kesalahan ini kita bisa perbaiki dengan cara berdoalah. Berdoalah. Tetap jaga protokol 3M-nya tetap. Kalau mau periksa juga silakan, 3T-nya silakan, tapi 3B-nya wajib. Itulah potret tawakal kita. 3B-nya wajib, maka apapun yang terjadi pada diri kita, segera sembuh dalam waktu yang singkat, alhamdulillah, wa syukurillah. Masih sakit, alhamdulillah, pahala masih tetap nambah. Kalaupun meninggal, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan syahid ya. Yang meninggal karena COVID bisa dikategorikan sebagai syahid kalau dia sobiron muhtasiban. Kalau dia sabar dan dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggal dengan ngedumel, meninggal dengan ngomel-ngomel, meninggal dengan tidak mau menerima kenyataan yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 15 menit lagi. Kita akan isi dengan tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada grup kita yang telah menyampaikan materi. Dan ada beberapa poin yang dapat kita ambil, yang dapat kita catat, yaitu bahwasanya kita ini harus memahami bahwasanya COVID ini bukan dilawan, tapi diatasi, yaitu dengan cara mengedepankan akidah kita, kemudian diikuti dengan syariat. Akidahnya itu apa? Yaitu yang tadi disampaikan oleh guru kita, 3B, berdoa, bertawakal, bersedekah. Kemudian setelah akidahnya sudah didahului, kemudian diikuti dengan syariat, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga bahwasanya kita itu diperintahkan untuk selalu berdoa, yang tadi juga diajarkan oleh guru kita, bahwasanya kita mohon Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kalau ditinjau dari perspektif di luar agama, artinya huda itu bisa diartikan sebagai peluang. Ya, kita ini jadi dengan dampaknya COVID, kita bisa melihat berbagai peluang yang ada. Yang tadinya menjadi musibah, tapi bisa menjadi berkah buat kita. Kemudian juga kita harus laksanakan sampai juga menghasilkan sukses apa yang kita kerjakan. Itu adalah doa yang tadi diajarkan oleh guru kita. Ya mungkin kiranya itu untuk
para audiens, saudara-saudara yang ingin bertanya dipersilahkan, boleh secara langsung dengan guru kita maupun melalui kolom chat yang ada di fiturnya. Dipersilahkan untuk saudara-saudara yang ingin bertanya. Baik. Sudah masuk nih Pak Kiai, satu pertanyaan Pak Kiai. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Waalaikumsalam. mohon izin bertanya, apakah benar bahwa sedekah itu bisa menolak bala? Adakah waktu-waktu terbaik untuk sedekah? Silakan Pak Kiai. Baik. Secara tekstual hadis begitu. Kita yang beriman bahwa Rasulullah nggak pernah bohong, ya kita harus mengimani bahwa itu benar. Sedekah itu bisa menolak bala. Nah, nolaknya seperti apa gitu? Nolaknya kan kadang-kadang saya masih ketimpa Ustaz. Bala ini kan ada yang bala 100%, ada bala yang udah berkurang gitu. Bertumbang. Kita ketabrak gitu, ketabrak. Ketabrak kan ada ketabrak matinya juga macam-macam. Mati dalam kondisi tubuh yang normal, mati tubuhnya udah nggak ketahuan mana pala, mana kaki, mana tangan. Nah, mati dengan ketabrak dengan cuma kesenggol doang, ketabrak cuma patah kaki doang, ketabrak cuma sakit luka kecil doang gitu. Nah, mungkin kita yang habis sedekah ketabraknya cuma kalaupun mati nggak sampai palanya pisah dari kaki gitu. Kalaupun misalnya nggak mati, tangan doang yang lecet, bukan tangannya harus patah. Ini kan berarti menolak bala, bukan berarti menolak bala tidak sama sekali tabrakan, tidak bisa mati, enggak. Mati kan nggak bisa layas saatan walayas taklimun, nggak bisa maju, nggak bisa kurang, nggak bisa ditunda. Tinggal sebabnya aja gitu sebabnya. Sebabnya apaan nih? Itulah yang wallahu a'lam juga apa sebabnya. Nah, jadi benar ya, tolak sedekah itu bisa menolak bala. Terus kapan waktunya Ustaz? Waktunya ada yang ideal, ada yang kondisional. Kondisional adalah terserah kita. Kapan aja bisa. Sedekah kapan aja bisa. Nanti ya yang normal kan indah zohri gina. Waktu kita lagi kepengen kaya, bukan udah kaya ya, kepengen kaya. Waktu kita mendapatkan musibah, nanti kalau waktu jamnya adalah habis sholat subuh atau bahkan sebelum sholat subuh, sebelum matahari terbit, ntar nih di bulan Ramadan, di malam ganjil ya. Nah, ini kan waktu-waktu yang nih pada prinsipnya ketika kita udah kepengen sedekah, kita sadar nih, lakuin aja. Nggak perlu nunggu Ramadan, nggak perlu nunggu apa, lakukan. Ketika kita lakukan, kita dorong dengan doa. Itu udah cakep. Nah, yang paling kuat adalah kepada siapa kita memberikan. Ini kadang-kadang yang faktor penguatnya. Kitanya ikhlas, yang kita kasihin juga cakep. Kan ada yang jeleknya, kitanya ikhlas, yang kita kasihnya jelek, atau yang kita kasihnya cakep, kitanya nggak ikhlas. Ini yang repot. Coba di kondisi cakep gitu, siapa yang paling cakep? Nah, kalau sedekah kan ke keluarga kita. Keluarga kita siapa? Punya nggak keponakan yang masih butuh bantuan kita? Punya nggak encang-encing yang belum kita satronin ya, belum kita bantu? Nah, ada nggak tetangga kita yang miskin banget kita belum sentuh? Ada nggak tetangga kita yang nggak punya beras buat 2 hari ya? Ada nggak? Kalau ada, mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan. Baru udah tuh yang lainnya. Itu Ustaz jawabannya. Baik. Terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ya. Akankah pahala sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal akan sampai ke orang tua kita, Pak Kiai? Seperti itu. Ya, secara teori ya, secara tekstual ya.
sedekah jariah itu akan jalan, walaupun orang tua kita nggak ini, tapi kita bisa niatin ya. Ya Allah, ini saya sedekah. Mudah-mudahan orang tua saya Engkau ampuni, Engkau masukkan ke surga. Maka nyampe atau enggak, berarti itulah Rasulullah menyuruh kita seperti itu. Contoh yang simpel, ada orang bertanya, Rasulullah, bapak saya sudah meninggal, bagaimana saya bisa berbakti kepada beliau? Kata Rasulullah, temuin teman-teman bapak kamu, berilah mereka hadiah, berilah mereka sedekah. Logikanya di mana? Logikanya adalah teman bapak kita ini yang kita datengin, kita bawain jeruk ya, atau bawain anggur 5 kilo gitu atau 2 kilo. Lu siapa ya? Anaknya Bang Dahlan gitu. Oh, anaknya Bang Dahlan. Ya, temen gue main bola tuh dulu tuh. Curang dia kalau main bola tuh. Tapi udahlah, itu masa lalu. Banyak salahnya dia sama gue. Punya utang lagi belum bayar. Lah gue udah maafin dah. Punya anak cakep nih, baik gitu. Kayak gitu. Kan jadi nyampe dalam tanda petik ya. Nyampe berdampak kepada almarhum. Itu salah satu contohnya, Ustaz. Baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, bagaimana Tapi ketika saat pandemi ini dikeluarkan dari kantor, sedangkan ada hal-hal yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Ulangi yang awalnya kata-katanya. Bagaimana? Ya, bagaimana kita menyikapi ketika saat pandemi seperti ini, kita dikeluarkan dari kantor, tetapi ada kewajiban juga yang setiap bulannya harus kita bayarkan, mungkin seperti cicilan. Kewajibannya ke kantor atau kewajibannya ke mana? Keluar? Kewajiban ke kantor kali ya? Iya. Iya, mungkin ngutang sama kantor gitu. Ngutang 5 juta ke kantor. Apakah wajib dicicil? Ya wajib. Kewajiban di sini artinya seperti kayak cicilan, mungkin kayak cicilan rumah atau mobil seperti itu. Iya, kalau cicilan di luar dari pinjaman ke kantor, ya wajib tetap wajib dilunasi karena itu kan kepentingan utang pribadi. Begitu juga kewajiban kita kantor, kita minjem nih ke kantor nih 10 juta gitu, baru bayar 5 juta, ya 5 jutanya lagi bayar. Tapi kan saya di PHK, Ustaz. Kalau kantornya bilang utangnya lunas, ya udah lunas. Tapi kantornya bilang kewajiban kamu tetap harus kamu laksanakan. Kantor hanya ngasih uang pesangon mungkin ya cuma 2 juta, kamu masih punya, ya udah. Antum harus bayar tuh yang 5 juta yang belum lunasnya itu. Soal angkanya berapapun juga utang harus dibayar utang. Tapi Ustaz, nggak pakai tapi, kecuali kantornya ikhlas. Kantornya bilang udah kami bebaskan kamu dari utang piutang ke kantor. Ya itu selesai, alhamdulillah kayak gitu. Kalau enggak tetap harus dibayar walaupun kita harus jual motor atau jual barang atau kita bilang saya akan lunasi mungkin 1 tahun lagi kali atau 3 bulan lagi. Seperti itu. Nah, di sini kesempatan kita untuk berdoa. Orang lagi susah, kan namanya motor itu. Dan Allah, salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang-orang motor. Ya Allah, saya punya hutang ke kantor tuh udah di PHK, utang masih ada 10 juta ya Allah. Udah di rumah cicilan masih banyak. Ya Allah, apakah saya harus maulah saya harus kayak nyolong-nyolong, ya Allah nggak mau. Dan saya yakin bahwa Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Bisa. Ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu yang luas. Sehingga saya mampu untuk bayar utang ke kantor dan mampu untuk membayar lunas cicilan rumah, cicilan apa yang saya jadi beban saya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu cakep, Ustaz. Cakep. Baik. Ya, sudah dijawab ya pertanyaan tadi semuanya, ada 3 pertanyaan.
Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan bagi para audiens. Mungkin sempat satu pertanyaan lagi mungkin ya sebelum kita tutup dengan doa. Persilahkan. Ya, kalau mau ditambahin dikit, mungkin Baik. pemirsa pada bilang gini, Ustadz itu cakep di mulut Ustadz. Nah, Benar. di realitanya mah sakit Ustadz. Benar. Nah, ya, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, hanya orang yang sudah pernah melakukannya dah. Itu orang yang bisa cerita. Hanya orang yang pernah terlibat lah orang yang bisa bercerita dengan jujur dengan benar. Sama seperti sedekah itu menjadikan orang kaya gitu. Hanya orang yang sudah kaya dan bersedekahlah yang bisa menceritakan seperti ini. Kalau orang yang belum kaya ya jawabannya pasti adalah yang benar. Bohong gitu. Nah, tapi kalau orang yang udah berhasil, benar Ustaz. Benar itu benar. Saya beberapa kali ngomong ini dan kebetulan saya diskusinya sama beberapa pengusaha di beberapa majelis ya. Ada bahkan orang kaya banget bilang benar Ustadz itu. Kita ini maju karena sedekah, jaya berhasil karena sedekah. Kayak gitu Ustadz. Nah silakan yang kebetulan lagi ada masalah laksanakan, jangan pakai tapi, jangan pakai nggak yakin. Batalnya perjanjian adalah karena pakai tapi, karena pakai yang benar gitu. Itu batal. Baik. Oke. Mungkin kiranya pertanyaan cukup sepertinya Kiai sampai saat Baik. ini tidak ada yang menambah pertanyaan. Mungkin kita lanjutkan ditutup dengan doa dipimpin oleh Kiai sendiri. Ya, baik, kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ini Allah sehatin, Allah pulihin, Allah jaga, Allah lindungin, Allah kasih rezeki, Allah berkahin. Silakan ya Al-Fatihah. Iya kan. Maafkan ya karim, maafkan ya karim, dan ya kini aman kafiman tidak. Rabbana kami yang bagi dia karim sultan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa tajal muwaffiqin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shfi marḍana, Allahumma shfi marḍana, Allahumma shfi marḍana. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wa fitan ma dhahara minha wa batan. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wa fitan ma dhahara minha wa batan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita ikuti serangkaian kajian Jumat Berkah pada hari ini. Alhamdulillah sudah ditutup juga dengan guru kita berdoa. Telah selesailah acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator dalam acara ini memohon maaf apabila ada kekurangan. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita yang sudah berkesempatan hadir dan memberikan keluangan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semuanya. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.